melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang
segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur di pagi hari ini kesempatan yang indah Engkau boleh berikan bagi kami Tuhan. Untuk merayakan kelahiran-Mu Tuhan di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih berkati setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah lewat ibadah kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang-orang dimanapun berada. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Saudara bersuka cita saat pagi hari ini. Saudaraku, sebelum kita masuk dalam pujian, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Semoga sukacita dan damai Natal selalu menyertai kita semua. Amin. Saudaraku, meskipun Natal di tahun ini kita merayakan secara online, tapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita Natal itu bagi kita semua. Saya yakin dan percaya saat pagi hari ini saudara semua bersukacita karena Yesus telah lahir bagi kita. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan saat pagi hari ini? Siap bersorak untuk Tuhan? Mari saudaraku, saat ini kita mau mempersembahkan pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Dari pulau dan benua. Haleluya.
masih semangat untuk memuji Tuhan. Siap menari buat Tuhan saat pagi hari ini. Mari saudaraku, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Tuhan telah lahir bagi kita. Haleluya Yesus. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia lahir bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia lahir bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia lahir bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Aku jalan, amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Katakan, aku jalan kebenaran, aku jalan, amin, kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi, aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Kami percaya Tuhan, haleluya, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya, amin, haleluya,
namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Engkau tahu keadaan setiap hati kami saat ini Tuhan. Kami rindu dijamah oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah keluarga kami saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami saat ini Tuhan. Engkau siap memulihkan kami Tuhan. Engkau siap menjamah setiap hati kami Tuhan. Sehingga saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan urapan Allah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, ku percaya ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Amin Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya, amin, amin Yesus. Ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Di
Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Amin. Amin Yesus. Haleluya. Ku bimbang Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku minta, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku minta, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Haleluya. Haleluya. Oh, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami puji Engkau.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat jamahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh dipuaskan di dalam hadirat Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami saat ini Tuhan, itu semua boleh naik di hadapan-Mu Tuhan. Boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah dimuliakan saat pagi hari ini Tuhan. Engkau telah diagungkan saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala pujian, syukur, Amin, hormat, Yesus. kemuliaan hanya Terima bagi-Mu. kasih, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Haleluya, sangat baik Yesus. dalam kehidupan kami. Buktinya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat Amin, kemurahan-Mu. amin, Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Biarlah setiap pujian kami, biar penyembahan kami, itu semua bisa naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bisa menyenangkan hatimu dan bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani-Mu Tuhan. Pakai lidah mulut hamba-Mu. Biarlah setiap apa yang keluar dari hamba-Mu, keluar dari kata-kata mulut hamba-Mu, itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Urapi, menjamah, mengurapi Tuhan. Tutup bungkus yang bertang oleh kuat kuasa darah-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night divine, on night when Christ was born, on night divine, on night divine. Fall on your knees. Oh, hear
Dengan hidung malaikat malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia, mari sujud dengan hidung malaikat malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia, malam mulia. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua Jemaat GPD Immanuel Garut. Bersyukur lagi kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi merayakan, memperingati lahirnya Yesus, Sang Raja Damai. Puji nama Tuhan, inilah yang menjadi tema kita, Natal GPD Immanuel Garut. Yesus adalah Raja Damai. Haleluya. Walaupun kita terbatas ya dengan tempat dan mungkin Natal kita kali ini berbeda dengan Natal-Natal kita sebelumnya. Tapi saya percaya sukacita Natal itu tetap sama. Amin. Sukacita Natal itu tetap menjadi milik bagian kita. Karena Dia adalah Raja Damai. Raja yang memberikan kedamaian di hati kita semua. Dan inilah yang kita perlukan hari-hari ini, betul? Kita perlu sekali rasa damai. Damai ketika melakukan segala sesuatu, damai untuk melakukan ini dan itu. Ya. Damai itu perlu dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan buka ayat kita. Ya. Ayat yang kita akan ambil bersama-sama di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9. Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Saya minta Bapak Ibu Saudara mempersiapkan juga Alkitabnya. Walaupun di rumah, saya percaya di rumah juga ada Alkitab. Ataupun misalnya tidak ada Alkitabnya, boleh pakai Alkitab elektronik. Tapi biarlah kita semua sama-sama membuka kitab suci. Supaya kita boleh membaca kebenaran itu pada pagi hari ini. Mari, saya undang semua jemaat Tuhan yang sudah membuka Alkitabnya boleh membaca ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. Yesaya pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-5. Ya. Kita akan baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Puji nama Tuhan. Ya. Dia adalah Raja damai. Dan kita bersyukur sebagai orang percaya Dia lahir untuk kita sebagai Raja damai. Apa itu Raja damai? Raja ya artinya orang yang memiliki kekuasaan. Dan dia tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaannya adalah karena dia memiliki kedamaian.
Kedamaian yang seperti apa sebenarnya? Damai itu apa? Damai itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata shalom. Ya. Artinya completeness, sempurna, penuh, lengkap. Damai juga bisa berarti aman. Damai juga bisa berarti hubungan yang baik. Hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan antara manusia dengan Allah. Itu damai. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-11, ya, kalau kita boleh lihat sedikit, di dalam Yesaya pasal yang ke-11, kita mau lihat apa itu kedamaian yang dideskripsikan di sini ya. Yesaya pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6 saya bacakan. Ini yang dikatakan dengan damai ya. Yesaya pasal 11 ayatnya yang ke-6. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Bapak Ibu Saudara lihat, kedamaian yang digambarkan itu seperti ini. Kita mana pernah melihat sebenarnya ada serigala tinggal bersama-sama dengan domba. Ya kan? Tetapi ketika Tuhan itu lahir, diberikannya anaknya yang tunggal itu. Seorang anak telah lahir untuk kita. Dia akan memberikan kedamaian yang seperti ini. Rasa damai yang digambarkan itu rasa damai yang seperti ini. Tidak ada yang namanya kekacauan. Tidak ada yang namanya kebimbangan. Tidak ada yang namanya kegalauan. Semuanya ada di dalam keadaan yang damai, ada dalam hubungan yang baik, ada dalam keadaan yang aman, sempurna adanya. Itulah kedamaian yang dimaksudkan. Tetapi hari-hari ini kan sulit ya, sulit sekali kita melihat kedamaian. Jangankan sampai melihat serigala tinggal bersama dengan domba. Kedamaian itu seringkali hari-hari ini sulit kita rasakan. Kenapa? Karena memang Alkitab sudah mengatakannya juga demikian. Kita lihat di dalam Wahyu. Dalam surat Wahyu pasalnya yang ke-6. Wahyu pasal 6 di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Judul perikop di kanan dikatakan ke-6 meterai pertama dibuka. Ini adalah meterai yang kedua, ketika meterai kedua yang dibuka. Wahyu pasal 6 ayatnya yang ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ketika meterai kedua itu dibuka, ya, orang yang menungganginya itu diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi. Jadi nggak heran kalau damai sejahtera, rasa damai, rasa aman, ya, itu hilang atau sukar untuk ditemui. Karena memang damai sejahtera itu sudah diambil dari atas bumi. Tetapi sebagai orang yang percaya, ya, kita lihat lagi kemudian di dalam Wahyu pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Setelah meterai kedua, di ayatnya yang kelima itu ada meterai ketiga yang dibuka. Tapi saya mau lihat di dalam ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Hal ini berbicara tentang apa? Damai sejahtera itu memang sudah diambil dari muka bumi. Tetapi mereka yang mempunyai minyak dan anggur masih bisa tetap merasakan damai sejahtera. Kenapa?
Karena dia itu adalah Raja Damai. Ya. Pendeta Alfred beberapa minggu lalu mengatakan, dia pemilik yang namanya rasa damai itu. Memiliki rasa damai yang berlimpah. Dia adalah pabriknya rasa damai. Sehingga kita sebagai anak-anaknya, ya, yang memiliki minyak dan anggur, kita juga memiliki rasa damai itu. Itulah sebabnya sebagai orang-orang yang percaya, kita perlu mengkhususkan diri kita. Karena kita sudah dikhususkan oleh Allah, kita harus mengkhususkan diri kita juga kepada Allah. Amin. Kita harus mengkhususkan diri kita kepada Allah. Supaya damai itu enggak diambil dari kita. Diambil dari atas muka bumi tetapi tidak diambil dari kita. Kita lihat sekarang di dalam Matius pasalnya yang ke-11. Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28. Suatu ayat yang tidak asing juga buat kita ya. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Damai identik juga dengan suatu kelegaan, betul? Kalau kita mau memiliki kelegaan, artinya kita memiliki kedamaian, artinya kita memiliki satu kelegaan. Mereka yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Datang kepada pribadi yang tepat. Supaya rasa damai itu masih bisa kita rasakan. Jadi kalau hari-hari ini kita ngerasa, kok rasanya kita nggak memiliki lagi damai sejahtera. Tidak memiliki lagi sukacita di dalam hati untuk melakukan ini dan itu. Damai itu seolah-olah hilang. Tidak ada rasa aman untuk melakukan ini, melakukan itu. Untuk beribadah nggak ada rasa aman. Mau pergi kemana-mana tidak ada rasa aman. Bukankah Ibu Gembala juga dalam beberapa minggu ini ketika dia berkhotbah, menyampaikan dengan topik jangan takut. Kenapa kita nggak usah takut? Karena kita tahu kita datang kepada pribadi yang tepat. Dia akan memberikan damai itu kepada kita. Dia akan memberikan kelegaan itu kepada kita. Dan apa yang Tuhan berikan itu tidaklah sama dengan apa yang dunia kita berikan. Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama seperti apa yang dunia itu berikan. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, di sana dikatakan damai sejahteraku. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ya. Jadi Yesus kita yang adalah dikatakan Raja Damai, dia pemilik yang namanya damai, dia pemilik pabriknya damai. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bukan damai sejahteranya yang lain. Tapi damai sejahteranya Tuhan Yesus sendiri itu yang akan diberikan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Amin. Kembali ke dalam Matius tadi. Matius pasal 11. Coba saya mau lihat bersama-sama begini. Kelegaan seperti apa yang akan kita bisa lihat? Karena memang kita mungkin sudah datang kepada Bapa. Kita letih lesu, kita berbeban berat, kita sudah datang kepada Bapa. Tapi seringkali kenapa saya masih belum bisa melihat kelegaan yang terjadi dalam hidup saya. Saya masih ada rasa takut terus. Saya seringkali masih cemas. Saya seringkali tidak merasakan apa itu namanya kelegaan atau apa itu namanya damai. Kenapa? Coba kita lihat lagi, kita mundur dalam Matius pasal yang 11. Ayatnya yang ke-25.
Matius pasal 11 ayat 25. Saya bacakan mulai ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau," perhatikan, "engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Kelegaan yang Tuhan mau berikan itu dikatakan disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Jadi poin pertama yang mau saya sampaikan, kalau kita mau melihat kelegaan yang daripada Tuhan, jangan kita merasa bijak. Jangan seringkali kita merasa pandai, kita merasa kuat dengan kekuatan kita. Tetapi kita mesti sadar, kita ini adalah orang yang kecil di hadapan Tuhan. Ketika kita mengakui keberadaan kita yang kecil ini, Tuhan akan nyatakan kelegaan itu kepada kita. Tuhan akan nyatakan rasa damai itu kepada kita. Kepada orang yang kecil, Tuhan mau tunjukkan. Jadi kalau kita mau melihat kelegaan, jangan merasa diri bijak. Jangan merasa diri itu pandai. Jangan merasa diri itu kuat. Oh, saya hebat, saya mampu, saya punya uang. Jangan. Tetapi justru ketika kita menjadi orang yang kecil di hadapan Tuhan, Tuhan akan nyatakan kelegaan itu kepada kita. Karena kalau misalnya kita masih berbangga diri, berbesar diri, ya, Tuhan pikir ya sudah, silakan saja. Hadapi segala sesuatunya. Hadapilah letih lesuhmu. Hadapilah beban beratmu dengan kemampuanmu. Tetapi ketika kita merasa menjadi orang yang kecil, bagi orang yang kecil Tuhan menyatakan kelegaannya. Di Alkitab banyak sekali Tuhan menyatakan hal ini. Ya. Ada Daud, adalah pribadi yang kecil di hadapan manusia mungkin. Tetapi Tuhan nyatakan kekuasaan yang besar dalam kehidupannya. Ada Gideon. Ya. Tidak perlu laskar yang begitu banyak. Tapi cukup dengan 300 orang saja. Ada juga hambanya daripada Naaman. Orang yang kecil. Yang mungkin seringkali tidak dianggap orang. Tetapi dari orang-orang yang kecil inilah Tuhan menyatakan kelegaan. Haleluya. Ya, Tuhan menyatakan kelegaannya kepada orang-orang yang kecil. Dan kali ini kalau dia lahir sebagai Raja Damai buat kita semua. Dia mau lahir bagi orang-orang yang kecil Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan merasa bijak atau jangan merasa pandai. Karena kepada mereka Tuhan sembunyikan. Selanjutnya. Ayat yang ke-26, "Ya Bapa," Matius 11 ayat yang ke-26, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Kelegaan itu juga diizinkan Tuhan terjadi. Ya. Diizinkan Tuhan juga dirasakan oleh orang-orang yang percaya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kalau yang pertama, poin yang pertama saya katakan supaya kita bisa melihat kelegaan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ya, kita harus menjadi orang yang kecil. Yang kedua, supaya Tuhan mau, supaya kita bisa melihat apa yang namanya kelegaan, kita harus hidup berkenan di hadapannya. Karena kepada mereka lah hal-hal ini akan dinyatakan. Rasa damai itu akan dinyatakan kepada mereka yang kecil, kepada mereka yang berkenan kepada Tuhan.
Oleh karena itu, dia mau lahir sebagai Raja Damai. Yang mungkin hari-hari ini susah kita terima, susah kita rasakan rasa damai itu. Tetapi biarlah dengan kelahirannya Tuhan sebagai Raja Damai, Dia memberikan kedamaian kepada kita yang kecil dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi jemaat Immanuel Garut, biarlah kebenaran firman Tuhan bukan membawa kita kepada satu pengertian yang tidak sempurna adanya. Tetapi biarlah firman Tuhan terus membawa kehidupan kita kepada pengertian yang semakin sempurna. Ya. Saya mau kita membuka lagi di dalam Lukas. Lukas pasalnya yang ke-11. Lukas pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-23. Lukas pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-23. Oh maaf. Lukas pasal yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Iya. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-21 ya, itu adalah perkataan yang sama yang tadi kita sudah lihat di dalam Matius pasal 11 tadi ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-10, saya mau lihat di dalam ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Hal apa ini? Hal mengenai kelegaan itu. Kelegaan di tengah situasi yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Banyak orang-orang mencari apa yang dikatakan kelegaan tersebut. Sehingga firman Tuhan berkata kepada murid-muridnya secara tersendiri. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Ketika mata kita bisa melihat satu kelegaan di tengah situasi yang begitu sukar dan sulit, berbahagialah engkau. Oleh karena itu, milikilah minyak dan anggur itu, supaya kelegaan itu menjadi milik bagian kita. Ketika kita memiliki minyak dan anggur, kita nggak akan merasa diri kita ini pandai, kita nggak akan ngerasa diri kita ini bijak. Tapi kita akan merasa diri kita ini begitu kecil di hadapan Tuhan. Ketika kita merendahkan diri dengan demikian, Tuhan berkenan kepada kita. Sehingga kelegaan itu dinyatakan kepada kita. Kepada orang-orang yang berkenan kepadanya, Tuhan nyatakan kelegaan itu. Banyak mata yang ingin melihat, banyak nabi dan banyak raja ingin melihat yang namanya kelegaan tersebut. Ingin mendengar apa sih namanya kelegaan. Tetapi seringkali itu disembunyikan bagi mereka. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan kelegaan hanya kepada orang-orang yang kecil dan hanya kepada orang-orang yang berkenan Ia nyatakan. Jadi pesan Natal kita untuk kali ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap rendah di hadapan Tuhan. Tetap menjadi orang-orang yang kecil di hadapan Tuhan. Sehingga kita tetap berkenan di hadapan Dia. Dengan demikian, kelegaan itu akan dinyatakan kepada kita. Damai itu akan dilimpahkan kepada kita. Sehingga kita memiliki apa yang namanya rasa damai. Kita memiliki apa yang namanya kelegaan. Di tengah-tengah situasi yang berbeban berat. Di tengah-tengah situasi yang rasanya letih dan lesu.
biarlah kedamaian menjadi milik kita semua. Karena itu yang sudah dianugerahkan kepada kita, anak-anaknya. Ya. Yesaya pasalnya yang ke-48, Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-18. Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Perhatikan demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Supaya damai sejahtera itu tidak pernah kering, supaya damai itu terus menjadi milik bagian kita, perhatikanlah perintah-perintah Tuhan. Amin. Biar Yesus tidak cuma sekedar dikatakan dia adalah Raja Damai. Tetapi melalui momen Natal kita kali ini, Tuhan kita benar-benar lahir di hati kita sebagai Raja Damai. Raja yang memberikan kelegaan, memberikan rasa tenang di dalam hidup kita, rasa aman. Tadi sudah kita baca ya di dalam Yesaya pasalnya yang ke-11. Bagaimana definisinya damai itu. Damai itu ya seperti itu. Bahkan serigala dengan anak domba bisa bersama-sama. Tidak ada lagi perpecahan. Oleh karena itu kita pun sebagai anak-anak Allah. Ya, anak-anak yang sudah dikaruniakan rasa damai itu. Biarlah kita benar-benar membawa rasa damai itu. Buat banyak orang. Matius pasalnya yang ke-5. Di dalam ayatnya Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Sana dikatakan demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika kita sudah dikaruniakan rasa damai itu di dalam hati kita, ketika Tuhan sudah memberikan kelegaan itu dalam hati kita, biarlah kita pun boleh membawa rasa damai ini ke banyak orang. Jangan bikin ribut, ya. Jangan bikin huru hara. Tetapi biarlah kita menjadi anak-anak yang membawa damai. Menjadi orang-orang yang terus membawa kedamaian. Situasinya sukar, rasanya buntu, maunya marah-marah. Tetapi biarlah kita menjadi anak-anak yang membawa damai. Supaya kita bisa disebut, dikatakan mereka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa? Karena rajanya itu adalah Raja Damai. Raja Damai, anak-anaknya pun harus anak-anak yang membawa damai. Bukan anak-anak yang membawa keributan. Bukan anak-anak yang membawa kebingungan. Ya. Hari-hari ini mungkin kita dalam situasi yang sukar, letih, lesuh, berbeban berat. Menghadapi pandemi yang tidak berakhir. Tapi firman Tuhan terus datang kepada kita. Jangan takut. Kenapa? Karena ada rasa damai yang sudah diberikan Tuhan ke dalam hati kita semua. Damai yang bisa membuat kita mengendalikan diri. Supaya tidak menimbulkan kepanikan yang lebih. Ya. Karena itu jadilah anak-anak yang membawa damai. Karena Yesus telah lahir sebagai Raja Damai buat kita semua. Dan biarlah kita sebagai orang-orang yang sudah menerima rasa damai itu, membawa juga rasa damai ke banyak orang. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Amin.
Satu ayat terakhir di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Ini ayat yang sudah pernah saya bawa juga ya. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Filipi pasal 4 ayatnya yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahteranya Tuhan yang melampaui segala akal. Ngerti ya? Melampaui segala akal, Bapak Ibu Saudara mengerti? Mungkin rasanya nggak bisa tenang di setengah situasi seperti ini, sulit untuk tenang. Tetapi damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, ini akan memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga tindak tanduk kita tetap bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang terus membawa kedamaian. Biarlah kelahiran Yesus di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita, memberikan rasa damai yang berlimpah. Bagaimana? Dengan cara memperhatikan segala perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Damai sejahtera seperti apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sulit untuk diterima. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Damai sejahteranya Tuhan itu melampaui segala akal. Akan terus memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Inilah pesan Natal buat kita semua. Biarlah Yesus lahir di dalam kehidupan kita sebagai Raja Damai. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah kita semua boleh disebut berbahagia. Amin. Karena kita membawa damai. Kita disebut anak-anak Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Bapa kami di dalam sorga mengucap syukur lagi Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar lagi di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah lahir di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagai Raja Damai Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan akan terus memelihara hati dan pikiran kami Tuhan. Dan mengajarkan kepada kami segala sesuatunya Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menjadi pembawa damai Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, jemaat GPDI Immanuel Garut. Boleh membawa damai di tengah-tengah lingkungan keluarga. Di tengah-tengah masyarakat. Dimanapun jemaat Tuhan berada, mereka boleh membawa damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga banyak orang boleh melihat Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Yang beribadah kepada Tuhan. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Dalam segala hal yang mereka kerjakan. Biarlah damai sejahtera-Mu juga yang akan memelihara setiap pekerjaan mereka Tuhan. Damai sejahtera-Mu juga yang akan memelihara setiap mata pencaharian umat-Mu ya Tuhan. Pendidikan umat-Mu ya Tuhan. Apapun juga yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Datangkanlah damai sejahtera-Mu Tuhan. Dalam segala hal yang mereka kerjakan Tuhan. Dan buatlah menjadi berhasil adanya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau telah lahir di hati kami sebagai Raja Damai Tuhan. Raja yang memberikan kami rasa kelegaan Tuhan. Dan biarlah kami boleh datang ke satu pribadi yang tepat. Karena itulah undangan-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, terimalah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, perlindungan daripada Allah Roh Kudus menjadi milik bagian kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Sukacita Natal itu tidak terbatas Tuhan karena kami menonton dari televisi kami Tuhan. Kami menonton dari handphone kami Tuhan. Kami percaya sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan mengalir dengan benar-benar melimpah di dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera Tuhan akan terus memelihara kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga tidak lupa Tuhan mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera itu Tuhan tidak menjadi milik bagian kami saja Tuhan. Tapi biarlah damai sejahtera itu pun menjadi milik bagian bangsa kami Tuhan. Buatlah mata bangsa kami melihat Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan. Bahwa Engkau adalah Raja damai. Dan biarlah segala mulut boleh mengaku. Setiap lutut boleh bertelut. Menyembah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Di setiap tempat umat Tuhan menyaksikan tayangan ini Tuhan. Di setiap tempat umat Tuhan boleh melihat ibadah ini, mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di situ juga hadirat Tuhan ada. Di situ juga Engkau mau menyatakan mujizat Tuhan. Di situ juga Engkau mau menyatakan kuasa Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, dimanapun umat Tuhan sedang menyaksikan pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan ada kuasa Tuhan yang bekerja. Melawat setiap kami yang mendengar. Mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami akhiri Tuhan ibadah kami. Kami akhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Dan biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Karena itu jemaat-jemaat Tuhan, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan daripada Allah Roh Kudus akan terus memimpin seluruh kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat Natal sekali lagi saya ucapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.